Penyanyi yang selalu berjalan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dan dari jalan satu ke jalan lainnya akan menghembuskan napas terakhirnya beberapa detik lagi. Maka dengan kematiannya tidak akan terlihat lagi sosoknya yang begitu khas. Tidak akan terlihat rompi dengan kantung banyak yang biasanya ia pakai untuk meletakkan uang receh. Topi baret berwarna biru pun tentunya akan lenyap dari pandangan. Begitu juga dengan kaos kaki yang berlainan warna di setiap kakinya. Tentu semuanya akan lenyap bersamaan napas terakhirnya itu. Tidak itu saja, barisan anak-anak kecil berlari pelan sambil menari mengikuti irama lagunya pun akan sepi. Tak akan ada lagi orang tua yang marah karena anaknya lupa belajar setiap kemunculan penyanyi itu. Jam tidur siang dan jam belajar bagi anak mereka dengan segera kembali normal dengan kematian itu. Tapi tunggu dulu, 3 jam sebelumnya penyanyi itu berada di sebuah toko besar, tepatnya rumah makan yang lumayan mewah. Di hadapannya meja menawarkan hidangan beraneka. Di seberang meja duduk seorang lelaki muda, pakaian rapi dan wangi lengkap dengan dasi. Penyanyi itu diam tanpa mencoba satu pun menu. Ia menunggu walau perutnya tidak bisa melihat menu yang menggairahkan itu. Pak, makanlah. Jarang sekali kan menemukan makanan seperti ini. Atau malah tidak pernah. Jangan ragu, Pak, makan sajalah. Semuanya ditanggung halal. Aku yang bayar. Ya, karena aku yang mengajak, maka sudah sewajarnya aku yang bayar, kan? Kenapa, Pak? Itu sendok, Pak, bukan pisau atau parang. Jadi tidak usah takut begitu. Bapak juga boleh tidak menggunakannya. Tunggu dulu. Pelayan. Seorang pelayan datang terburu. Mana air cuci tangannya? Lihatlah, tidak semua orang bisa makan pakai sendok. Penyanyi itu hanya bisa melihat percakapan tersebut dengan diam. Selera makannya dengan segera melayang, berterbangan ke pucuk-pucuk pohon yang beranting rapuh hingga sulit dipanjat. Mari Pak, kita makan. Silakan. Penyanyi itu sadar, sudah ada mangkuk tempat cuci tangan di depannya. Namun tangannya terhenti, entah mengapa. Air dalam mangkuk itu menjelma bak darah yang begitu amis. Penyanyi itu pun menarik lagi tangannya yang tadi sempat bergerak. Ia tidak jijik dengan darah dan amisnya itu. Bayangan darah yang keluar dari tubuh seorang perempuan hamil yang tidak sempat ia selamatkan dari kecelakaan tempoh hari lah penyebab seleranya semakin melayang saja. Dilihatnya orang di seberang sana makan begitu lahap. Sendok dan garpu yang dipegang lelaki rapi itu menari dengan riang, meliuk-liuk di piring hingga masuk ke mulut. Cepat dan terlihat begitu nikmat. Penyanyi itu pun mulai menyentuh sendok. Ia sudah tidak selera makan, namun makanan di depannya itu kalau tidak dicicipi akan sangat merugi. Belum lagi nyanyian cacing dalam perutnya yang mengalahkan suara kur gereja. Coba ikan yang ini, Pak. Saya jamin pasti suka. Ikan ini istimewa karena dimasak melalui proses yang benar. Setelah sisinya dibuang dan isi perutnya dikuras, ikan ini direndam dengan air jeruk nipis dan sedikit garam. Jadi ikan yang masih segar itu akan semakin segar saja dimakan. Dan yang paling penting, ikan ini digoreng dengan minyak kelapa. Coba bayangkan, semenjak kelapa sawit menjamur, di mana kita bisa temukan minyak sayur terbuat dari kelapa? Cobalah Pak, saya jamin pasti suka. Penyanyi itu diam. Ia malah tertarik memperhatikan lawan makan dan lawan bicaranya itu daripada memakan makanan di depannya. Pikirnya, mengapa lelaki yang masih muda itu memiliki mulut begitu banyak hingga begitu banyak kata yang mengalir deras dari mulutnya. Atau kalau mau mencoba menu yang tidak biasa, coba yang ini saja Pak. Sumpah, ini kesukaanku. Setiap makan di sini, menu ini yang paling ku cari. Ini namanya sambal tericang.
maksudnya sambal teri dan kacang. Terinya saja harus didatangkan dari Medan, Pak. Bayangkan itu. Penyanyi itu tetap diam dan hanya memandang makanan. Oh ya, bagaimana dengan tawaran saya yang kemarin? Dan penyanyi itu semakin diam saja, kali ini memandang keluar rumah makan. Penyanyi yang selalu berjalan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dan dari satu jalan ke jalan lainnya akan menghembuskan napas terakhirnya beberapa detik lagi. Maka dengan kematiannya, orang-orang yang menyukainya akan menangis. Mereka tentunya akan merindukan suara khas yang selalu keluar dari penyanyi itu. Masih adakah penyanyi lain yang berani menyanyi tanpa alat musik pengiring? Mereka tidak yakin dengan itu. Tapi tunggu dulu. Setengah jam sebelum detik kematian, penyanyi itu baru saja keluar dari sebuah rumah. Tak ada yang tahu kejadian di dalam. Pagar rumah itu begitu tinggi, temboknya pun ditutupi dengan tanaman merambat yang lebih mirip dengan semak belukar. Begitu keluar dari rumah tersebut, penyanyi itu langsung memasuki sebuah warung pinggir jalan. Nasi sayur dengan telur dadar ia pesan lengkap dengan teh manis hangat. Kenapa, Pak? Sepertinya begitu senang. Penyanyi itu melihat sekilas lelaki di sampingnya sembari terus makan. Lelaki di sampingnya membakar rokok. Percikan api malah menghanguskan dua helai rambutnya yang panjang semak. Kurang ajar. Mereka orang kaya memang selalu memandang hidup dari sudut pandangnya. Penyanyi itu menghentikan makan. Ia seruput minuman hangatnya. Segera ia palingkan wajah ke arah lelaki di sampingnya. Nasi yang baru 3 suap dan telur yang baru 1 gigitan terbiarkan. Aku serius, Pak. Mereka memang seperti itu. Dalam otak mereka yang ada hanya untung dan rugi. Kalau untung ya untung, kalau rugi tetap untung. Gila kan? Makanya Pak, saya sarankan untuk menjauhi mereka. Pikirkan itu, Pak. Penyanyi itu meminta rokok pada penjaga warung. Sebatang rokok terbakarkan. Asap langsung memenuhi warung sempit itu. Asap penyanyi itu bergabung dengan asap lelaki yang berada di sampingnya, memenuhi udara hingga jarak pandang menjadi terhalang. Kita bisa bersatu, Pak, melawan para pemilik modal. Bagaimana, Pak, mau bergabung dengan kami? Penyanyi yang selalu berjalan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dan dari jalan satu ke jalan lainnya akan menghembuskan napas terakhirnya beberapa detik lagi. Lalu orang-orang akan tersentak, tak bisa membayangkan dunia tanpa kehadiran penyanyi itu. Apakah akan tambah indah atau sebaliknya? Apakah akan tambah ramai atau sebaliknya? Tentunya mereka tak berani mengambil suatu kesimpulan dengan cepat. Mereka hanya memandang mayat penyanyi itu dengan diam. Diam tanpa kata, juga diam tanpa gerak. Tapi tunggu dulu, 10 menit sebelum kematiannya, penyanyi itu baru saja membayar potong roti yang ia beli di warung sebelah kantor polisi, tepat di simpang 4 yang ramai. Plastik terkoyakkan, roti seharga 1.500 perak itu akan segera masuk ke dalam mulut. Pak, nyanyikan sebuah lagu untukku. Lalu lintas yang ramai ini membuat otak tak bisa bekerja. Penyanyi itu memandang gadis muda cantik di sampingnya. Gadis itu tersenyum. Penyanyi itu bingung, menyanyi atau meneruskan roti sedikit lagi menyentuh giginya. Ayolah, Pak, nanti saya berikan uang yang banyak. Ganda, Pak, dengan harga ganda. Penyanyi itu memasukkan lagi rotinya ke dalam plastik yang telah koyak. Perlahan ia masukkan bungkus roti tak sempurna itu di salah satu saku rotinya. Ini bukan karena uang. Ia begitu bangga jika ada yang memintanya menyanyi. Kadang tanpa dibayar pun ia menyanyi dengan tulus. Baginya, menghibur dan menyenangkan orang adalah tugasnya. Sesaat ia perhatikan gadis itu. Sebuah lagu langsung terbayang. Lagu yang pas untuk keadaan gadis cantik di sampingnya. Ia mengatur napas. Bagian ini adalah bagian yang paling ia suka. Mengeluarkan nada awal adalah unsur terpenting karena keutuhan lagu sangat bergantung dengan nada awal tersebut. Hingga ia pun melakukannya dengan benar.
Ia tidak ingin mengecewakan siapa saja yang memintanya menyanyi. Itu adalah tugas yang ia emban belasan tahun lamanya. Dan ia berbangga hati karena tidak pernah melakukan kesalahan fatal. Para peminta tak pernah merasakan ketidakpuasan setiap ia selesaikan sebuah lagu. Penyanyi itu pun akan mulai menyanyi. Mulut sudah terbuka, siap menyuarakan nada pertama. Tiba-tiba muncul angkutan kota trayek langka. Muncul setiap 1 jam sekali. Gadis itu melompat cepat ke dalam angkutan. "Maaf Pak, besok saja." Penyanyi yang selalu berjalan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dan dari jalan satu ke jalan lainnya akan mengembuskan napas terakhirnya beberapa detik lagi. Orang-orang melihat penyanyi itu berjalan dengan cepat menuju penjual sate di seberang jalan. Ia terlihat begitu nekat menyeberangi jalan ramai. Di tengah jalan ia berhenti, sepertinya tersadar sesuatu. Terlihat dengan jelas tak ada ketakutannya berada di tengah-tengah lalu lintas yang ramai dan cepat. Tidak mungkin penyanyi itu mau bunuh diri, pikir orang-orang. Penyanyi itu sangat menyenangkan, jadi sangat tidak mungkin ia menabrakkan diri agar nyawanya berpisah dengan raga. Kemudian orang-orang melihat ia meraba kantong rompinya. Ia tersenyum lebar. Ia keluarkan roti yang tidak jadi ia makan tadi. Cepat ia buang plastiknya. Cepat ia masukkan roti itu dalam mulut. Penyanyi itu melihat sebuah mobil sedan mengkilap berwarna merah menyala persis dengan mobil putih pemilik rumah berpagar tinggi melaju kencang ke arahnya. Tapi tunggu dulu. Penyanyi itu tersenyum sendiri tepat sedetik lagi kematiannya. Ia teringat lagi dengan tawaran dari pemilik rumah berpagar tinggi. Tawaran yang tidak berat karena ia tetap bisa menyanyi di mana suka. Tidak ada ikatan yang mengharuskannya melakukan sesuatu yang tidak ia suka. Dan ia telah memilih tawaran itu. Ia lebih memilih menjadi penyanyi rumah tangga, menyanyi seminggu sekali untuk anak pemilik rumah pagar tinggi, daripada masuk televisi seperti yang ditawarkan lelaki muda yang begitu paham dengan masakan. Ia memilih menjadi penyanyi tidak terkenal, tapi masih tetap bisa menyanyi daripada bergabung dengan kelompok yang sibuk mencari sumbangan. Akhir detik-detik kematiannya, penyanyi itu malah menggunakan tangan kirinya untuk meraba kantung rompinya yang menyimpan uang pemberian pemilik rumah pagar tinggi. Uang yang seharusnya membuatnya kenyang dalam 3 bulan. Lalu penyanyi itu sudah tidak bisa lagi berjalan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, dan dari satu jalan ke jalan lainnya. Tubuhnya terhempas, terseret hingga 5 meter. Dari kupingnya keluar darah, kepalanya pun pecah, dan baret birunya pun terlempar bebas. Jalanan aspal yang hitam dan kaos kaki beda warna di kaki penyanyi itu pun memerah, sama dengan warna mobil yang menabraknya. Orang-orang tak bergerak, tak bisa berbuat karena kejadian begitu cepat. 5 detik kemudian baru mereka serentak memburu tubuh yang tidak bernyawa itu. Polisi keluar dari kantornya tanpa mematikan televisi, berlari menuju penabrak. Penyanyi itu tak bisa menyanyi lagi. Selain mati, roti yang belum sempat ia makan itu malah menyumbat tenggorokannya. Yogyakarta, 2006.